Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Anikmatu Widyaningrum, lalu Goziro Rifdarobi, dan Salsa Putri Riana Dewi akan mempresentasikan materi mengenai kajian ilmu tasawuf. Yang pertama, pengertian tasawuf. Tasawuf secara etimologis berasal dari kata bahasa Arab, yaitu tasawwafa, yatasawwafu. Selain dari kata tersebut, ada yang menjelaskan bahwa tasawuf berasal dari kata suf yang artinya bulu domba. Maksudnya adalah penganut tasawuf memiliki hidup yang sederhana seperti bulu domba, tetapi memiliki hati mulia. Kata tasawuf juga berasal dari kata syaf yang berarti barisan. Makna ini diartikan kepada para jamaah yang selalu berada pada barisan terdepan ketika sholat. Sebagaimana sholat yang berada pada barisan terdepan maka akan mendapat kemuliaan dan pahala. Maka dari itu, orang yang ketika sholat berada di barisan terdepan akan mendapatkan kemuliaan serta pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf juga berasal dari kata syafa yang berarti jernih, bersih atau suci. Makna tersebut sebagaimana dari mereka yang memiliki hati yang bersih. Maksudnya adalah bahwa mereka menyucikan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui latihan kerohanian yang amat dalam, yaitu dengan melatih dirinya untuk menjauhi segala sifat yang kotor sehingga mencapai kebersihan dan kesucian pada hatinya. Baik, selanjutnya ruang lingkup kajian ilmu tasawuf. Tasawuf adalah nama lain dari mistisisme dalam Islam. Di kalangan orientalis barat dikenal dengan sebutan sufisme. Kata sufisme merupakan istilah khusus mistisisme Islam, sehingga kata sufisme tidak ada pada mistisisme agama-agama lain. Tasawuf bertujuan untuk memperoleh suatu hubungan khusus langsung dari Tuhan. Hubungan yang dimaksud mempunyai makna dengan penuh kesadaran bahwa manusia sedang berada di hadirat Tuhan. Kesadaran tersebut akan menuju kontak komunikasi dan dialog antara ruh manusia dengan Tuhan. Hal ini melalui cara bahwa manusia perlu mengasingkan diri. Keberadaannya yang dekat dengan Tuhan akan berbentuk ihtijat atau bersatu dengan Tuhan. Demikian ini menjadi inti persoalan sufisme baik pada agama Islam maupun di luarnya. Dapat dipahami bahwa tasawuf atau mistisisme Islam adalah suatu ilmu yang mempelajari suatu cara bagaimana seseorang dapat mudah berada di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan. Maka gerakan kejiwaan penuh dirasakan guna memikirkan betul suatu hakikat kontak hubung yang mampu menelaah informasi dari Tuhannya. Tasawuf atau mistisisme dalam Islam bersensi pada hidup dan berkembang mulai dari bentuk hidup kezahudan atau menjauhi kemewahan duniawi. Tujuan tasawuf untuk bisa berhubungan langsung dengan Tuhan, dengan maksud ada perasaan benar-benar berada di hadirat Tuhan. Para sufi beranggapan bahwa ibadah yang diselenggarakan dengan cara formal belum dianggap memuaskan karena belum memenuhi kebutuhan spiritual kaum sufi. Dengan demikian, maka tampaklah jelas bahwa ruang lingkup ilmu tasawuf itu adalah hal-hal yang berkenaan dengan upaya-upaya atau cara-cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang bertujuan untuk memperoleh suatu hubungan khusus secara langsung dari Tuhan. Kawasan pembahasan ilmu akhlak adalah seluruh aspek kehidupan manusia baik sebagai individu, perorangan atau kelompok. Bagian ketiga yaitu tujuan dan manfaat ilmu tasawuf. Tujuan tasawuf adalah berada sedekat mungkin di sisi Allah dengan mengenalnya secara langsung dan tenggelam dalam kemahaesaannya yang mutlak. Dengan kata lain bahwa sufi yaitu seorang ego pribadinya sudah lebur dalam pelukan keabadian Allah, sehingga semua rahasia yang membatasi dirinya dengan Allah tersingkap atau kasyaf. Dan di sisi lain hakikat tasawuf itu sendiri sama dengan tujuan tasawuf, yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam ajaran Islam, Tuhan memang dekat sekali dengan manusia. Dekatnya Tuhan kepada manusia itu tertuang dalam Al-Quran dan hadis. Tasawuf itu diciptakan hanya sebagai media lintasan untuk mencapai maqasid al-syar'i atau tujuan-tujuan syar'i. Berikut tujuan tasawuf diantaranya adalah 1.
berupaya menyelamatkan diri dari akidah-akidah syirik dan batil. 2. Melepaskan diri tahalli dari penyakit kalbu. 3. Menghiasi diri tahalli dengan akhlak Islam yang mulia. Tujuan ilmu tasawuf selanjutnya. 4. Menggapai derajat ihsan dalam ibadah atau tajalli. 5. Menstabilkan akidah subhah ilaiyah atau persahabatan ketuhanan, dalam arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hamba-hambanya dari atas arsy dan meliputi mereka dan segala arah dengan ilmu, kekuasaan atau kudrat, pendengaran atau sama, dan penglihatan atau basornya. 6. Menggapai kekuatan iman yang dulu pernah dimiliki para sahabat Rasulullah SAW, menyebarkan ilmu-ilmu syariat dan meniupkan ruh kehidupannya, sehingga menghasilkan motivasi bagi kaum muslimin untuk dapat memimpin kembali umat, baik ilmiah, pemikiran keagamaan, maupun politik. Manfaat tasawuf. Beberapa manfaat tasawuf adalah sebagai berikut. 1. Membersihkan hati dalam berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Membersihkan diri dari pengaruh materi. 3. Menerangi jiwa dari kegelapan. 4. Memperteguh dan menyuburkan keyakinan agama. 5. Mempertinggi akhlak manusia. 6. Untuk menyatukan diri dengan Tuhan. Baik, untuk poin pembahasan keempat adalah urgensi memahami ilmu tasawuf. Urgensi tasawuf ialah usaha untuk melatih jiwa yang sangat penting dilakukan dengan bersungguh-sungguh, yaitu membebaskan manusia dari pengaruh kehidupan duniawi untuk bertakarub kepada Tuhan, sehingga jiwanya menjadi bersih, mencerminkan moral yang baik, kemudian menemukan kebahagiaan spiritualitas dalam kehidupannya. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, maka tasawuf merupakan suatu bentuk usaha membersihkan hati manusia, khususnya dalam kaitan dengan hubungan Tuhannya. Menurut Sayyid Hussein Nas, krisis peradaban modern bersumber dari penolakan atau negasi terhadap hakikat ruh dan penyingkiran maknawiyah secara gradual dalam kehidupan manusia. Abu Al-Wafa Al-Tafzani dalam Darul of Sufis mengklasifikasikan sebab-sebab kegelisahan masyarakat modern, yaitu yang pertama, kegelisahan karena takut apa yang dimiliki seperti uang dan jabatan. Yang kedua, kegelisahan karena timbul rasa takut terhadap masa depan yang tidak disukai seperti trauma dan imajinasi masa depan. Kemudian yang ketiga adalah kegelisahan yang disebabkan oleh rasa kecewa terhadap hasil kerja yang tidak mampu, harapan dan kepuasan spiritual. Yang keempat adalah kegelisahan disebabkan karena dirinya banyak melakukan pelanggaran dan dosa. Sehingga dalam prakteknya, dunia praksis, manusia hanya memperhatikan aspek fisik seperti materi dan mengabaikan adanya aspek non-fisik seperti spiritual. Hasilnya, manusia hanya memikirkan bagaimana mengolah sesuatu agar banyak mendatangkan keuntungan fisik tanpa menghiraukan adanya yang bersumber dari Tuhan dan juga elemen yang sangat dibutuhkan manusia. Tasawuf sebagai salah satu cabang ilmu dari Islam harus dipelajari karena urgensinya yang sama dengan ilmu fikih dan ilmu tauhid, yang pondasi keberagaman Islam. Memiliki beberapa alasan pokok mempelajari tasawuf, yaitu yang pertama, agar masyarakat muslim terutama orang awam tidak salah beranggapan seolah-olah tasawuf dan sufi adalah sesuatu yang diada-adakan atau bidah dan berasal dari luar Islam atau dari luar struktur budaya Islam. Sementara itu, dasar-dasar kaidahnya jelas bersumber dari sunnah Rasulullah dan berasal pada Al-Quran. Kemudian yang kedua, agar orang tidak salah meletakkan fungsi sufi dan tasawuf sebagai jalan untuk ma'rifah kepada Allah dengan cara memadukan dua jalur antara cara hakikat dan syariat. Kemudian kesalahan peletakan fungsi dapat terjadi sebab terkadang seseorang hanya melihat secara sepintas perilaku para ahli sufi,
sehingga tidak dapat memahaminya. Kemudian yang ketiga, pertimbangan ini tampak paling urgent bahwa setiap diskusi tentang Islam yang tidak memberikan perhatian khusus kepada kedalaman mistiknya yang disebut tasawuf tidak akan memadai. Setiap rohaniah akan selalu memiliki kerinduan kepada adanya kualitas tertinggi yang memberinya makna hidup dan akan mendambakan tempatnya kembali sebagai asalnya yang sejati. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.